Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firdaus Esos, Subkoordinator Tekhumas KIP Kabupaten Nagarraya. Ya, pada pagi hari ini kembali kita bertemu dengan channel KIP Kabupaten Nagarraya. Pada pagi hari ini juga kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Andes Muhajir Hasballah. Dalam hal ini beliau selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Yang berkaitan dengan suasana kita selama ini sering kita dengar dalam situasi kepemiluan itu masyarakat pada bertanya-tanya kepada kita yang berkaitan dengan hoax, itu kaitannya hoax itu berita bohong dengan kepemiluan itu bagaimana, Pak? Tolong Bapak penjelasan. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Pak Firdaus Esos sebagai Subkoordek Hukmas di KIP atau KIP Kabupaten Nagarraya. Jadi terkait dengan berita bohong atau hoax, ini informasi yang sesungguhnya tidak benar, ya. Tidak terkesan tidak benar, kemudian tetap dibuat seolah-olah berita itu menjadi benar. Ya. Kemudian tujuan berita bohong itu adalah membuat masyarakat merasa tidak nyaman, tidak aman, ya. Nah, dari berita itu dibuatnya menjadi kebingungan, Pak Firdaus. Kemudian atau dengan kata lain, hoax itu adalah usaha untuk menipu, kan gitu? Ya. Untuk menipu, mengakali pembaca, pendengar untuk seolah-olah dapat dipercaya. Jadi kalau kaitannya dengan kita ini sebagai penyelenggara pemilu itu berita hoax itu Ya harus dihindari. Jadi kalau menurut saya, Pak Firdaus, itu ada 10 cara untuk menghindari supaya berita hoax itu bisa terjadi bagaimana sebaiknya. Yang pertama, kalau menurut saya, lihat sumber pengirim pesan. ya. Nah, sumbernya dari mana, betul-betul harus tahu kita, kan gitu. Yang kedua, kalau menurut saya, cari informasi yang relevan atau dapat dipercaya, up to date, dapat dipercaya, ya. Sehingga berita itu betul-betul. Kemudian yang ketiga, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas. Jangan nanti ada berita begitu kita dapat berita Iya. orang share kita langsung tanggapi. Ya, tanggapi. Padahal itu belum tentu benar adanya. Nah, kemudian jangan di-share. Begitu misalnya Pak Firdaus sudah membaca Ya. hoax itu atau hoax, langsung terkecoh. Ya. Bapak terus mengirim. Itu pelajari dulu ya betul-betul supaya tidak terjadi hal yang tidak membingungkan masyarakat. Oke. Nah, kemudian kalau menurut saya menghindari, jangan share Pak informasi yang belum jelas sumbernya. Kemudian hati-hati dengan provokatif. Ya, provokatif. Kemudian cermati keaslian fotonya. Ya, betul fotonya bagaimana sehingga kita tidak terkecoh hal-hal yang hoax itu. Kemudian ikut bergabung dalam grup diskusi. Ya, sehingga kita lebih jelas tahu ini hoax atau bukan. Ya. Nah, sehingga kalau kita saya sebagai partisipasi masyarakat, Parma dan SDM, ya perlu memberi informasikan kepada masyarakat, maka kita ikut bergabung dalam grup diskusi itu sehingga kita tahu mana hoax, mana yang bukan hoax. Nah, saya pikir begitu. Kemudian membaca berita pada sumber yang terpercaya, ini penting sekali. Kalau menurut saya, Pak, barangkali itu sebagai penjelasan saya sebagai divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Oke, baiklah Pak Muhajir. Itu kalau berkaitan dengan hoax, itu berarti kita harus selalu update terhadap berita, pastikan terhadap berita dari mana berita itu sebenarnya, kemudian jangan cepat kita memberi tanggapan.
ya, Betul, sebelum ada kepastian. Ya, kalau misalnya kita di Nagaraya ini ada berita berkaitan dengan kepemiluan, berarti diminta kepada masyarakat untuk meng-cross check dulu kepada kita di instansi Nagaraya. Begitu Pak kan? Dan saya tambahkan begini, Pak Firdaus, saya ini bidang saya, apalagi menjelang pemilu 2024. Ini betul-betul sampai kepada informasi ini kepada masyarakat, mana yang hoax, mana yang tidak. Saya pikir melalui sekretariat ya bidang Pak Firdaus untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga lebih lebih mengerti, lebih tahu di masyarakat sehingga informasi ini lebih jelas. Oke. Tentang hoax ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian ini Pak, sedikit lagi yang juga ini sering beredar di tengah-tengah masyarakat. Ini setiap mau kegiatan pemilihan dan pemilu, ini sering kita dengar money politik atau politik uang. Ya. Itu kaitannya dengan pemilu dan pemilihan itu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap money politik? Ya, baik sekali. Pak Firdaus, jadi ini money politik atau disebut dengan kata lain politik uang. Jadi dari sekarang kita antisipasi supaya jangan terjadi di pemilu 2024. Jadi sejak awal kita bersama-sama, ayo sih kita keep emosional dengan bersama dengan sekretariat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat khususnya Nagaraya dan pada umumnya di Aceh terhadap politik uang. Karena politik uang itu menurut saya itu haram. Dan di aturan itu haram, Pak Firdaus. Semua agama, tidak mesti dengan agama Islam. Kemudian itu sogok, suap itu. Jadi alangkah indahnya kita jangan merubah situasi. Jadi berjalan sesuai dengan apa adanya. Ya. Karena begini, ini banyak macam ragam terhadap politik uang. Ada menjanjikan sebelum itu, setelah itu diberikan. Kemudian ada bentuk barang, ada bentuk uang dan sebagainya. Jadi mempengaruhi situasi. Dari situasi yang kondusif menjadi situasi yang tidak kondusif. Nah, ini hal-hal yang penting. Saya rasa pada intinya ya politik uang ini kalau menurut saya dan menurut aturan kita apa senyali. Jadi berkaitan dengan politik uang ini tidak hanya terfokus kepada money politik terhadap yang dilakukan oleh pemilih, masyarakat pemilih, tapi juga politik uang ini kadang-kala mempengaruhi daripada yang bisa mengambil kebijakan, termasuk misalnya penyelenggara dari tingkat KIP kabupaten kota sampai ke petugas TPS. Apakah itu juga bisa mempengaruhi? Ya bisa memberi, tapi pada prinsipnya begini kalau menurut saya. Makanya tuntutan zaman dan dituntut oleh aturan kita profesional. Kan gitu. Yeah. Jadi dengan profesional kita sebagai penyelenggara tidak memihak sana tidak mempengaruhi situasi, kan gitu. Ini situasi kadang-kadang ini alah jalankan dulu. Nanti saya akan berikan pola. Menjanjikan, jadi menjanjikan sesuatu juga itu bagian daripada money politik. Ya, misalnya begini, misalnya begini, saya ada apakah dari partai politik dan sebagainya, Pak tolong saya, nanti saya akan bantu Bapak dan sebagainya. Jadi mempengaruhi. Katakanlah ini salah satu contoh yang paling prinsipil misalnya, ada seorang dari partai politik, Pak. Dia perlu 2 suara lagi. Contoh contoh dekat. Jadi bagaimana dia dekati penyelenggara dan sebagainya dari kalau tidak di kabupaten atau di kecamatan, di PPK atau PPN dan sebagainya. Jadi mempengaruhi, tolong bantu saya 2 suara lagi. Itu hal yang menjanjikan, berarti merubah situasi. Ya, situasi sehingga dia bisa dipilih. Banyak kejadian begitu, Pak Firdaus, di lapangan. Sehingga kalau menurut saya dari kita sebagai komisioner dari KPU, penyelenggara yang betul-betul profesional, kemudian juga sampai kepada bawahan kita di TPS, kemudian di desa dan di kecamatan betul-betul melaksanakan sesuai dengan profesional dan perlu diawasi dengan baik. Manakala itu penjelasan saya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan
ini dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat kita, pemilih kita, terutama di Kabupaten Nengaraya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirasa. Sama-sama.